Jadi ketika kita menerima informasi, kita harus verifikasi dulu kebenarannya, kita cek dulu, kita pastikan, tidak langsung berkomentar, atau bahkan meneruskannya kepada yang lain. Hai Insight Leaders, wah nggak terasa ya, kita sudah sampai di trilogi 3 dari Kamus Budaya. Menurut Corin, sejauh ini gimana sih videonya? Menarik banget, Ros. Aku jadi lebih paham tentang ciri khas perilaku orang Indonesia dan sekaligus belajar bahasa Inggris juga nih di trilogi yang kedua. Sama banget, aku lihat komentar dari audiensnya pun juga positif-positif ya. Iya, ini kebetulan komentarnya positif semua, Ros. Tapi kamu perhatiin nggak sih, di Indonesia sekarang semakin banyak orang yang mengkritik secara eksplisit. Yarin, di media sosial maupun secara langsung ya, dan ini jadi kontroversi dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat loh. Kenapa sampai ada kontroversi ya? Apakah Bapak dapat menjelaskan? Oke, pertanyaannya kan, sekarang kita ngelihat ya, banyak sekali kontroversi terkait dengan cara berkomunikasi di sosial media, cara mengkritik di sosial media, yang terkadang hal ini menimbulkan banyak kontroversi. Kalau dari segi budaya ya, kita ngelihatnya ini mungkin kayak semacam proses belajar ya, suatu learning curve. Bagaimana kita deal dengan suatu kebebasan berpendapat. Yang pertama pada saya kebebasan berpendapat bukan berarti kamu bisa berpendapat apapun itu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengkomunikasikan pendapat kita. Di video yang lain kita pernah bicara bahwa salah satu culture standarnya Indonesia itu kan pada dasarnya adalah implicit communication. Suatu cara komunikasi yang mestinya tidak direct. Suatu cara komunikasi yang seharusnya itu lebih ke arah high context. Nah, sewaktu seseorang yang biasanya bicaranya indirect, bicaranya tuh high context, kemudian dalam konteks di sosial media sekarang berusaha untuk menjadi direct, berusaha untuk menjadi low context, itu kadang-kadang memang perlu suatu proses pembelajaran. Terkadang mungkin jadi kesannya itu agak kebablasan. Hal yang agak mirip saya sempat perhatikan di China. Sewaktu China mulai tumbuh self-confidence-nya dia. Mungkin teman-teman tahu tahun 2008. Yang mana biasanya pemimpin-pemimpin Cina kalau deal dengan pemimpin-pemimpin Barat di dalam sebuah joint venture, international joint venture, pemimpin Cina cenderung kan sama dengan Indonesia lah. Kita ikut aja, si bule ini mau apa, kita ikut lah. Sewaktu dia dapat suatu confidence, kemudian mulai bilang, enggak, kita punya pendapat yang berbeda. Tantangannya waktu itu mendadak, si pemimpin Cina mulai berani berpendapat, tapi tidak benar-benar bisa mengartikulasikan pendapatnya dia ini alasannya apa, dasarnya apa. Jadi di sini adalah cara untuk berkomunikasi, kemudian cara untuk berargumentasi, dan bagaimana memperkuat argumentasi kita. Itu butuh belajar, butuh waktu untuk kita bisa menguasai style mengekspresikan pendapat yang berbeda ini. Ada pula orang yang lebih berani berpendapat secara lugas dan terkadang jahat di media sosial dibandingkan ketika diminta untuk berpendapat secara langsung. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Di dunia maya, di mana media sosial beroperasi, banyak orang menganggap dapat berlindung di balik identitas yang anonim. Jadi, dengan demikian mereka merasa lebih berani kalau mau bicara lugas, lebih berani berpendapat, bahkan juga menjadi lebih berani bicara atau memberi komentar yang jahat. Karena mereka merasa tidak perlu menunjukkan identitas aslinya. Selain itu, interaksi di dalam dunia maya, di dalam dunia digital, itu kan melibatkan berbagai belahan dunia ya, dari berbagai tempat. Sehingga tidak perlu mengganggu relasi sosial sehari-hari mereka dalam keguyupan mereka sehari-hari.
Jadi walaupun mereka itu berkomentar jahat, tapi relasi sosial dan keguyupan mereka tidak terganggu. Nah, karena itu biasanya kita bisa melihat bahwa orang yang lebih vokal atau berani ngomong keras di media sosial itu dalam penampilan sehari-harinya atau dalam tampilan sehari-harinya itu mereka justru berkebalikan. Jadi biasanya orangnya pendiam, penyendiri, dan sebagainya. Dengan begitu, kita sebagai netizen ataupun pengguna media sosial yang aktif tentu harus cerdas. Apakah Ibu ada tips bagaimana cara kita untuk bisa menjadi netizen yang cerdas? Menjadi netizen cerdas berarti kita bisa memaksimalkan semua ruang, kesempatan, informasi yang diberikan dalam interaksi di dunia maya untuk kreativitas dan pengembangan diri kita tanpa perlu kehilangan kendali atas diri kita. Jadi, dalam berinteraksi di medsos atau dunia maya, kita tetap perlu memiliki kontrol emosi, juga kontrol terhadap informasi. Jadi ketika kita menerima informasi, kita harus verifikasi dulu kebenarannya, kita cek dulu, kita pastikan, tidak langsung berkomentar, atau bahkan meneruskannya kepada yang lain. Jangan lupa, kita juga bisa mentransformasikan keguyupan kita dalam dunia nyata menjadi solidaritas dunia maya, yang nantinya akan membawa hal yang positif bagi lingkungan sekitar kita, misalnya berupa kontribusi nyata, karya nyata yang nantinya akan memberikan manfaat. Kemudian, apabila dikaitkan dengan konteks kerjasama internasional, bagaimana cara masyarakat Indonesia untuk dapat berpendapat secara jelas dan bijak? Nah, kalau kita kontekskan lagi dengan kerjasama internasional ya, bagaimana cara masyarakat Indonesia untuk dapat berpendapat yang dimengerti oleh masyarakat internasional. Misalnya kita melakukan international career. Di sini mungkin saya akan bilang kemampuan berbahasa asing, misalnya bahasa Inggris, itu hanya satu hal. Bisa bahasa Inggris belum tentu menguasai yang dibilang komunikasi antar budaya ya. Tadi kan berapa kali kita sebut indirect communication. Indirect communication, direct communication itu artinya apa sih? Artinya sebenarnya kalau kita bicara direct dan indirect, itu berhubungan dengan bagaimana kita menstruktur informasi ya. Yang namanya direct communication style, itu kan yang penting duluan, alasan yang lebih tidak penting itu belakangan munculnya. Indirect communication itu alasan yang tidak penting dulu muncul. Untuk memberikan signal bentar lagi ini akan ada bomnya yang muncul loh. Yang penting munculnya belakangan. Nah itu kan dua style yang berbeda ya. Seseorang yang biasa dengan indirect communication style, dia akan menunggu dan memperhatikan akhirnya orang ini ngomong apa, karena itu yang penting kan. Seseorang yang dengan direct communication style, dia akan lihat di depannya nih, apa maksudnya nih. Yang belakang dia udah tidak mendengarkan lagi. Yang berarti kan bisa ada ini ya, ketidaksamaan kan. Timingnya, kita akan fokus message itu di awal atau di belakang. Yang berikutnya lagi biasanya dalam international context ya, yang orang Indonesia agak lemah. Bukan hanya bagaimana kita berbicara dalam artian menstruktur informasi, tapi bagaimana membedakan antara kesimpulan, data dan fakta nih di dalamnya. Berbicara atau berargumentasi berdasarkan data dan fakta, sepengetahuan saya itu biasanya bukan kekuatan orang Indonesia. Dan begitu kita bicara dalam konteks internasional, itu kan sesuatu yang akan menjadi disadvantage kita untuk berkompetisi global. Jadi ternyata itu ya Ros, yang bikin orang berpendapat jadi kontroversi di Indonesia. Iya Rin, pengetahuan baru nih. Dari pemaparan tadi, aku juga jadi tahu gimana caranya supaya kita jadi netizen yang cerdas. Sama banget Ros, selain jadi netizen yang cerdas, kita juga harus belajar untuk menyimpulkan data dan fakta dengan benar ketika kita berpendapat. Setuju banget. Jadi, Insight Leaders, yuk jangan takut untuk berpendapat tapi tetap dikontrol dan pastikan untuk selalu cek kebenaran dan faktanya. Betul sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya oke ya.